Om Swastiastu, Sementara Istana Channel. Selamat datang di Istana Channel. Di setiap pura atau di setiap banjar pasti tidak asing lagi dengan salah satu pemimpin upacara yang dikenal dengan nama pemangku. Nah, proses pemilihan pemangku biasanya ada berbagai macam cara. Nah, semeton apa saja yang menjadi syarat untuk menjadi pemangku? Ada sebenarnya beberapa yang mesti diperhatikan saat memilih pemangku. Walaupun biasanya di setiap desa adat itu jarang sekali ada yang mau untuk dipilih menjadi pemangku, sehingga ada beberapa cara biasanya yang dibutuhkan memilih pemangku. Pertama, biasanya ditunjuk secara langsung oleh masyarakat. Kemudian jika tidak bersedia, biasanya dilakukan dengan cara voting, pemilihan. Ketika itu tidak bisa, ada juga dilakukan dengan cara menuliskan sebuah nama mangku di sebuah kuangen. Kemudian tidak semua peserta tahu di sebelah mana posisi tulisan mangku itu, dan nanti seluruh masyarakat akan mengambil satu kuangen, dan di sana biasanya akan terpilih siapa yang membuka kuangen itu, kemudian ada tulisan pemangku, dialah yang terpilih. Ini sering terjadi di Sumatera Selatan, Semeton. Pemangku yang merupakan pelayan dari Desa Hyang Widiwase yang dipilih baik dari umat maupun melalui proses 3 jenis tadi pemilihan, hendaklah memiliki budi luhur, moral dan mental yang tinggi, yang baik tentunya Semeton. Namun tidak sedikit juga beberapa pemangku yang ada justru yang kita kenal memiliki latar belakang yang memiliki catatan kurang baik, misalnya pernah dipenjara dan lain-lain sebagainya. Pada intinya, ketika dia dipilih menjadi pemangku, dia harus benar-benar menjadi seseorang yang baru karena mengemban tugas yang sangat suci dan mulia tentunya. Di samping harus sehat secara rohaniah, mereka juga harus sehat jasmaniah, tidak sedang enggak atau cacat, bistuli atau sakit-sakitan. Sehat secara fisik sangatlah diperlukan karena seorang pemangku seringkali harus bekerja Semeton pada tempat-tempat yang sangat jauh, terkadang sampai larut malam. Di situ penting sekali fisik yang sangat baik. Semeton, seperti yang dikatakan Dr. Andes Ketut Uyana pada Bali Post pada tanggal 29 Oktober 2003, yang dipilih atau ditunjuk menjadi seorang pemangku semestinya tidak mempunyai kebiasaan atau perilaku buruk atau sabta timira. Apa saja sabta timira tersebut? Yang pertama, suka mabuk karena kekayaan atau dana. Kemudian suka mabuk karena kepandaiannya atau guna. Kemudian suka mabuk karena keindahan rupanya atau surupa. Kemudian suka mabuk karena kebangsawanannya atau kulina. Kemudian yang kelima, suka mabuk karena kemudaan usianya atau yowana. Suka mabuk karena keberaniannya atau kasuran. Kemudian suka mabuk karena minuman keras atau disebut sura, seperti minum tua, arak, bir, bahkan narkoba dan lain-lain Semeton. Artinya jika ketujuh hal tersebut bisa dihindarkan Semeton, nah barulah dikatakan pantas untuk menjadi seorang pemangku. Seorang yang telah mencapai keadaan rohani yang bebas dari kemabukan itu dinamakan orang yang mahardika. Artinya orang yang bebas dari kemabukan, orang yang bijaksana, suci, berbudi luhur, tegasnya sudah dapat melaksanakan pengendalian diri dengan baik. Dengan kata lain, jika seseorang belum dapat mengendalikan diri dengan baik, semestinya tidak ditunjuk atau dipilih menjadi pemangku. Dan bahkan orang itu harus
tahu diri untuk tidak mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemangku. Dan ini berbeda tentunya jika pemilihan pemangku dilakukan dengan cara menaruh tulisan di dalam kuangen yang dipilih secara acak, atau biasanya dengan cara nyanjan lunas melalui media kerauhan tersebut, semeton. Paling tidak jika seorang tersebut memiliki latar belakang seperti itu, ketika menjadi pemangku, inilah beberapa hal yang mestinya di kehidupan barunya menjadi pemangku dalam tugas yang barunya bisa benar-benar menjalankan keenam ini, semeton, untuk menghindari yang menjadi hal-hal yang tidak baik. Cara memilih pemangku itu dijelaskan ada 4. Yang pertama itu dengan cara nyajan, yaitu dengan mempergunakan seseorang yang sedang kerauhan. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara mempergunakan kuangen, semeton. Dalam hal ini krama atau dadie biasanya terlebih dahulu menetapkan beberapa orang calon pemangku yang dianggap memenuhi syarat. Kemudian misalnya para calon pemangku yang berusia sudah cukup dewasa, kemudian berbadan dan berjiwa sehat, kemudian tingkah lakunya terpuji, serta banyak lagi kebaikan-kebaikan dari perilaku yang calon tersebut yang dimilikinya. Kemudian kepada calon-calon pemangku tersebut nantinya akan diberikan kuangen ke masing-masing. Tetapi di salah satu kuangen itu berisi biasanya rajahan ongkare yang diletakkan tentunya tersembunyi dan tidak diketahui, sehingga tidak terlihat perbedaannya antara kuangen yang satu dengan kuangen yang lain. Karena misalnya ada 5 calon, di antara 5 kuangen tersebut nanti yang akan diberikan salah satunya itu bertuliskan ongkare, dan siapa yang mendapatkan kuangen tersebut nantinya dialah yang akan terpilih menjadi seorang pemangku. Kemudian ada juga pemilihan pemangku berdasarkan keturunan. Keturunan seorang pemangku, apalagi kalau sudah secara turun-temurun, semeton, menjadi pemangku dipandang sebagai yang sudah mempunyai jiwa kepemangkuan, jiwa pengabdian, kemudian jiwa pelayanan yang tinggi. Tentu orang yang dipilih itu hendaknya juga memenuhi persyaratan di atas, meskipun yang bersangkutan adalah anak seorang pemangku. Tapi kalau jiwanya tidak stabil, kemudian berperilaku kurang baik, perbuatan atau perilaku buruk lainnya, tentu dia tidak patut untuk mewarisi menjadi pemangku, begitu, semeton. Kemudian yang keempat ada pemilihan mangku secara demokratis, semeton. Berdasarkan petunjuk atas dasar suara terbanyak, anggota krama dadie biasanya sudah memilih beberapa orang yang memiliki kriteria persyaratan-persyaratan baik jasmani, perilaku, dan lain-lainnya. Kemudian secara demokratis mereka dicalonkan dan dipilih oleh dadie atau masyarakat untuk menjadi pemangku. Dan siapa yang memperoleh suara terbanyak tentunya dialah yang menjadi pemangku. Dan ini untuk di daerah-daerah seperti di Sumatera Selatan belum atau jarang sekali bisa didapatkan. Biasanya ada penambahan dari cara dengan cara menggunakan kuangen. Biasanya untuk dipilih dicalonkan saja menjadi seorang pemangku itu sangatlah sulit mereka untuk bersedia, karena mereka merasa banyak yang belum siap, begitu, semeton. Dan biasanya kalau di tempat kami di Sumatera Selatan tidak hanya beberapa orang yang diseleksi, karena diseleksi tidak ada yang mau. Seharusnya jika menggunakan kuangen kan misalnya 5 orang ini nanti yang akan diberikan kuangen, dan salah satu kuangen itu bertuliskan ongkare. Namun tidak ada biasanya yang berminat atau yang mau untuk dicalonkan. Nah, ini adalah satu permasalahannya. Makanya biasanya di desa adat di tempat kami memberikan kuangen itu kepada seluruh masyarakat yang hadir. Jadi secara adil semuanya bisa saja mendapat kesempatan untuk dipilih menjadi pemangku. Meskipun tentunya hal ini banyak sekali kelemahan, semeton.
Bisa saja orang yang mendapatkan pemangku itu adalah orang yang mungkin dari sisi kepandaian, kecerdasan, pengetahuannya tidaklah seperti yang diharapkan. Atau bisa saja seorang preman yang memiliki perilaku kurang baik bisa saja terpilih. Karena siapa yang tahu, karena Kwangen ada ratusan banyaknya dan mengambil secara acak. Nah, namun ada baiknya juga semeton, baiknya lagi bisa saja orang yang awalnya memiliki latar belakang kurang baik ketika dia terpilih menjadi pemangku karena tidak berani mungkin untuk menolak karena sudah mengambil secara sendiri keuangan tersebut kemudian terpilih. Ini tentunya kabar baiknya biasanya orang-orang seperti ini akan berubah secara 180 derajat menjadi pribadi yang sangat baik karena posisinya sudah menjadi pemangku. Tahun ini adalah tahun yang paling berkesan bagi pura yang ada di Palembang karena ada Pura Suara Dwipa yang mencari pemangku, kemudian Pura Agung Sriwijaya, kemudian Pura Merajepati. Kita berharap semoga dengan pemangku-pemangku yang muda, yang dahulunya berorganisasi, banyak peduli terhadap umat, kemudian cerdas, serta memiliki jiwa tulus pengabdian yang sangat tinggi, umat Hindu nantinya yang ada di kota Palembang, serta pura-pura yang ada di Palembang, nantinya bisa diempon oleh pemangku-pemangku muda yang nantinya pasti akan sangat kreatif ini teman-teman. Dan kita berharap semoga beliau-beliau ini mendapatkan tugas ini bisa menjalankan dengan baik karena latar belakang masa lalu beliau yang juga adalah orang-orang yang baik, yang sudi ngayah, ikhlas ngayah untuk ide susunan yang ada di pura-pura di kota Palembang.
sampaikan, semeton bisa menambahkannya di kolom komentar. Saya Suprata Channel. Demikian informasi kali ini tentang pemangku baru yang ada di Kota Palembang. Terima kasih atas atensi Anda semeton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.